Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Adel sudah hadir lagi nih. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, Pak. Kita sebagian kantor di Bogor lagi kita lockdown nih Ustaz nih. Jadi sebagian semua ada di rumah nemu semua nih. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kita mau semprot dulu Ustaz besok. Emang ada yang kena katanya, Pak? Iya, ada temen kena. Oh, Tapi Masya Allah. di keluarganya gitu. Cuma untuk mengantisipasi gitu. Berarti ini kebanyakan di rumah ya, Pak ya? Rata-rata di rumah semua nih Ustaz nih rata-rata sih. Oh, Masya Allah. Kita mulai jam berapa, Pak? Tunggu 4 menit lagi Ustaz, 12.15 lagi ya. Oke, siap. Sambil nunggu teman-teman yang lain nih, mungkin masih. Oke, baik. Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh nanya dulu nggak nih? Oh iya, boleh. Oh boleh ya. Mau nanya itu Ustaz, kalau sholat goib itu ada ininya nggak sih Ustaz? Kapan bolehnya atau syariatnya kayak gimana tuh Ustaz? Apa bebas-bebas aja gitu? Boleh kapan aja atau ada aturannya sih Ustaz? Iya. Kemarin kan kita sudah sempat baca tentang kisah meninggalnya Raja Najasyi, yang mana Raja Najasyi itu meninggal dalam keadaan beriman, tetapi tinggal di negeri yang orang-orangnya itu kufur alias tidak beriman. Maka Rasulullah SAW itu akhirnya memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan sholat di lapangan. Ya. Kata kemarin kita sudah bahas ya tentang dibolehkan sholat dalam masjid ya. Walaupun yang paling utama itu di lapangan. Nah di kitab Al-Wajiz itu ada penjelasan salah satu dalil yang menekankan pada asalnya sholat jenazah itu tidak di masjid tapi di lapangan, walaupun boleh di masjid. Itu adalah kisah Raja Najasyi tadi. Ya, kisah Raja Najasyi tadi. Nah, ketika telah menyampaikan hadis tersebut, maka penulis itu menyimpulkan bahwasanya sholat gaib itu disyariatkan sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk menyolatkan Raja Najasyi. Tentunya ketika diketahui sesungguhnya Raja Najasyi tersebut memang tidak ada yang menyolatkan di negerinya, ya. Sehingga sudah dikuburkan tapi tidak ada yang menyolatkan. Maka akhirnya Nabi dan para sahabatnya menyolatkan. Lalu kata penulis, adapun siapa saja yang mendapati saudaranya itu telah disolatkan dan memang kuat dipastikan itu sudah disolatkan, maka tidak ada syariat lagi salat gaib. Karena tidak pernah ada dinukil dari Nabi SAW dan para sahabatnya bahwasanya Nabi dan para sahabat kemudian melakukan sholat gaib lagi untuk kematian sahabat-sahabat yang lainnya. Itu tidak ada. Ya. Jadi yang ada itu tentang syariat dalil sholat gaib itu tidak lain dan tidak bukan adalah cuma ketika kematian Raja Najasyi. Selebihnya tidak ada. Selebihnya apa? Tidak ada. Dan inilah pendapat yang lebih kuat.
ya, untuk kita ikuti, sehingga kita tidak bermudah-mudah sebentar sholat goib, sebentar sholat goib misalnya. Padahal kita yakin saudara kita atau teman kita itu sudah dia menyolatkan di kampung halamannya atau di tempat dia meninggalnya. Ya. Maka kita cukup mendoakan saja, bukan menyolatkan. Tapi kalau kita mau menyolatkan, maka boleh. Di mana datang ke kuburannya. Bukan tidak ada jenazahnya. Karena asal sholat jenazah itu mesti ada jenazahnya. Kecuali kalau jenazahnya itu dipastikan benar-benar tidak ada yang menyolatkan. Maka barulah dilaksanakan adanya sholat gaib. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu gak? Ya kalau bisa pada beli buku Al-Wajiz ya. Harganya 200.000, tapi bisa sampai hari kiamat kalau nggak rusak. Ya, dan itu nggak bakal berubah isinya. Maksudnya bakal kepakai oleh kita, oleh anak kita, oleh istri kita, oleh keturunan kita. Selama nggak rusak, pokoknya itu bakal kepakai terus bukunya. Ya, kalau bisa saya harapkan para peserta kajian siang ini bisa memiliki buku Al-Wajiz, Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz. Ya, nah, ini buku bagus untuk memantapkan dan meyakinkan kita di dalam beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena didukung dengan dalil-dalil yang kuat insyaallah. Iya gitu, Awendi. Sudah kita baca belum hadisnya tentang hal itu? Belum, Ustaz. Oh, belum ya? Berarti Ya, kemarin belum. baru sampai Kemarin yang tentang syariat apa? Sholat itu di luar masjid ya. iya di bawahnya. Ya, berarti kita baru baca hadis tentang Aisyah doang ya? Iya, iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin jamaah kajian zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bacaan pendalilan untuk memantapkan dan membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih berkaitan dengan melakukan sholat jenazah di luar masjid. Ya, jadi sudah saya singgung bahwasanya yang lebih kuat praktek pelaksanaan sholat jenazah ketika tidak ada uzur, maka itu dilakukan di luar masjid, bukan dalam masjid. Ya. Walaupun di dalam masjid itu dibenarkan sebagaimana hadis yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Itu hadis tentang Aisyah yang meminta kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memasukkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke masjid karena istri-istri Nabi itu ingin apa? Ingin menyolatkan jenazah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi kemudian dicela oleh manusia yang menunjukkan bahwasannya manusia taunya sholat jenazah itu di luar masjid, bukan dalam masjid. Maka ketika ada pelaksanaan di dalam masjid, ini dianggap aneh oleh mereka. Tetapi kemudian Aisyah radhiyallahu anha berdalil bahwasanya ini bukan aib, ini bukan suatu kesalahan. Sebab dulu Nabi pun pernah menyolatkan sahabat yang bernama Suhail itu di tengah-tengah masjid. Ya, jadi Suhail bin Baido itu dulu pernah disolatkan oleh Nabi SAW di tengah-tengah masjid. Nah, makanya para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala itu dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia pada zaman Nabi SAW itu memiliki tempat sholat tersendiri untuk pelaksanaan sholat jenazah atau sholat sholat yang lainnya seperti Idul Adha, ya, seperti Idul Fitri, seperti sholat minta hujan. Nah, itu tidak di masjid tapi di luar masjid. Ya, walaupun di masjid tidak mengapa. Ya. Kemudian penulis mengatakan di dalam buku ini, lakinnal afdhala as-salatu 'alaiha kharijil masjid fi makani mu'addin li salati al-janaiz. Akan tapi hendaknya kaum muslimin mengetahui bahwasanya yang paling utama itu adalah melakukan sholat jenazah di luar masjid, di tempat yang sudah disepakati oleh kaum muslimin untuk menyolatkan jenazah di atasnya atau di dalamnya. Ya.
Dan ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan inilah yang kebanyakan dipraktekkan oleh beliau. Sebagaimana kisah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, yang Ibnu Umar bercerita, annal yahuda ja'u ila Nabi SAW birajulin minhum wa imra'atin zanaya. Sesungguhnya dulu kaum Yahudi pernah membawa salah seorang laki-laki dan juga seorang wanita dari kaumnya kepada Rasulullah SAW. Kenapa kedua orang ini dibawa, laki-laki dan perempuan ini? Karena ternyata mereka dalam keadaan berzina. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri Islam, mereka pun harus mengikuti aturan-aturan Islam. Dan untuk menghukum, maka harus penguasa kaum muslimin yang menghukumnya. Bukan apa? Bukan kaum Yahudinya. Karena dia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini juga pelajaran bagi kita para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghukum manusia yang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan dan sebagainya. Ini adalah diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, lihat orang-orang Yahudi, kaumnya berbuat dosa, maka yang menghukum adalah Rasulullah SAW, bukan mereka, padahal mereka banyak pada saat itu. Ya, sama ketika misalnya kita ini sepakat di pengajian ini kita berusaha melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah seorang di antara kita misalnya ada yang melakukan dosa, lalu mereka meminta kepada kita untuk tolong saya dirajam aja karena saya telah berzina, tolong saya dipotong tangannya karena saya telah mencuri, tolong saya ini dipajang fotonya karena saya ini telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dan lain sebagainya misalnya, ya. Atau tolong ambil harta saya secara paksa karena saya telah begini dan begini, misalnya seperti itu, ya. Maka apa ini tidak dibenarkan kecuali sampai penguasa yang mengeksekusinya, ya. Jadi mesti apa? Penguasa. Maka tidak benar suatu ormas, suatu partai, suatu organisasi, suatu kelompok itu menghukum dengan hukuman yang berkaitan dengan darah, harta, dan jiwa kepada masing-masing anggotanya. Kecuali dia tetap menyerahkan kepada penguasa, lalu penguasalah yang melaksanakan atau mengeksekusinya. Maka ini baru dibenarkan. Akan tapi walaupun ada kesepakatan di suatu ormas, suatu kelompok, atau suatu partai dengan menerapkan hukum kepada anggotanya, ya, tetapi berkaitan dengan darah, harta, dan jiwa, maka nggak dibenarkan. Tapi kalau hukuman-hukuman yang tidak berkaitan harta, jiwa, dan nyawa, ya, atau darah, nggak jadi masalah. Suatu sekolah misalnya bikin aturan yang muridnya nakal digundulin, ya nggak apa-apa. Tapi ketika muridnya nakal karena mencuri dipotong tangannya, kepala sekolah menetapkan adanya pemotongan tangan, nah ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Nanti bakal apa? Bakal kisruh, bakal rusak. Maka diserahkan semua kepada negara. Sebagaimana orang Yahudi ini membawa salah seorang laki-laki dan perempuan di antara mereka yang berzina, maka Rasulullah SAW fa'amara bihi ma farujima. Maka akhirnya Nabi SAW itu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menerapkan hukum rajam kepada keduanya. Ya, sehingga keduanya itu apa? Dirajam. Nah, ternyata dikatakan di sini dalam hadis farujima qoriban min maudhi'il janaizi indal masjidi. Maka keduanya itu dirajam di dekat tempat yang biasa para jenazah diletakkan untuk disolatkan di sisi Masjid Nabawi. Ya, lihat. Jadi Ibnu Umar dan para sahabat yang lainnya itu menerangkan kepada kita bahwa Nabi itu memiliki tempat khusus buat melakukan sholat jenazah. Dan di samping tempat khusus tersebut, maka diterapkanlah hukum rajam, hukum potong tangan, dan lain sebagainya. Bukan dalam masjid, di luar apa? Di luar masjid. Ini dalil yang menguatkan tentang paling utama sholat jenazah itu di luar masjid. Atau hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang Rasulullah SAW itu pernah mengatakan atau pernah melarang Ana Rasulullah SAW na'a Najasyi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah na'a, bukan melarang na'a itu ya.
Itu mana'a ya. Kalau na ini mengumumkan ya. Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi. Nabi SAW pernah mengumumkan kepada para sahabatnya tentang kematian Raja Najasyi. Ya, pada hari Raja Najasyi meninggal dunia. Tentunya kabar ini didapatkan oleh Nabi SAW dari wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Karena tentunya Habasya, Ethiopia dengan Madinah itu sangat jauh. Tapi di hari kematian Raja Najasyi, Nabi SAW mendapatkan kabar dari Jibril alaihissalam. Ya. Maka ketika dikabarkan tentang adanya kematian Raja Najasyi, kharaja ilal musalla, lihat. Maka Nabi keluar ke tempat sholat, bukan ke masjid, bukan. Tapi disebutkan musola, lapangan. Maksudnya lapangan yang berada di samping Masjid Nabawi, bukan dalam masjid, di luar masjid. Ya, fasoffa bihim wa kabbaro arba'an. Maka Nabi akhirnya membentuk saf bagi para sahabatnya, lalu memulai sholat dengan melakukan takbir. Dan takbir yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sholat jenazah ini itu dengan 4 kali takbir. Lalu penulis mengatakan wa fi sholatihi sallallahu alaihi wasallam alal Najasyi dalilun ala masyru'iyyati sholati alal ghaib idza ulima annahu lam yusalla alaihi fil baladi alladzi dufina fihi. Maka dari sholat Nabi kepada Raja Najasyi ini merupakan dalil yang tegas disyariatkannya sholat gaib apabila, nah ini masih ada nih. Jadi syarat sholat itu ada, bukan bid'ah, sholat gaib itu ada. Tetapi disyaratkan, masih ada syaratnya. Apabila diketahui sesungguhnya tidak ada yang menyolatkan atas jenazah tersebut di tempat yang dia dikubur di dalamnya atau di daerah yang dia tinggal, yang dia akan dikubur di sana, ya. Tetapi memang tidak ada yang menyolatkan. Kalau dia menyolatkan tidak ada salat gaib. Tapi kalau dipastikan misalnya dia meninggalnya di Bali dan dia tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak Islam, maka bisa dipastikan tidak ada yang mengurus jenazahnya kecuali orang-orang tetangganya yang beragama Hindu misalnya. Maka kaum muslimin melakukan salat gaib. Atau seperti orang yang meninggal karena kecelakaan di pesawat misalnya, atau di kapal laut, atau di sungai misalnya, kemudian akhirnya jenazahnya ini ketelan laut yang nggak ketemu, atau ketelan sungai dimakan buaya dan lain sebagainya, atau di pesawat meledak hancur berkeping-keping yang tidak berbentuk sehingga tidak bisa mengumpulkan jenazahnya sehingga bisa kita sholatkan di hadapannya, itu tidak bisa. Maka orang ini dipastikan dalam keadaan sudah terkubur oleh bumi, ya, dalam keadaan tidak ada yang menyolatkan. Maka disitulah baru disyariatkan adanya sholat gaib. Wa amma man sulli alaihi. Adapun bagi siapa saja yang telah disolatkan atasnya. Kalau memang ada yang menyolatkan, maka kata penulis falatushra'u alaihi sholatul gaib. Maka tidak ada syariat sholat gaib. Li'annahu lam yunqal, karena sesungguhnya tidak dinukil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghairi najasi sholat. Bahwasanya nggak ada nukilan Nabi SAW itu menyolatkan selain Najasyi, itu tidak ada. Yang Nabi sholatkan secara gaib, artinya sholat gaib tapi nggak ada jenazahnya, itu maksud sholat gaib. Ya. Sholat jenazah tapi nggak ada jenazahnya, itu namanya sholat gaib. Ya. Nabi ternyata nggak pernah melakukan ini kecuali untuk Raja Najasyi. Ya. Wa inna ma sholat alaihi, dan benar-benar Nabi itu sholat hanya buat Raja Najasyi. Selebihnya nggak ada lagi sejarah atau kisah yang sampai kepada kita tentang Nabi SAW menyolatkan sahabatnya yang memang tidak ada jenazahnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak benar. Li'annahu kana musliman bainal musyrikin, karena sesungguhnya Raja Najasyi itu adalah seorang muslim di antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang beliau menyembunyikan keislamannya di hadapan kaumnya, ya, karena memang pada saat itu tidak ada atau belum ada penyebaran agama Islam selain di Jazirah Arab. Ya, maka orang-orang selain Jazirah Arab itu mereka belum pada beriman, sehingga Raja Najasyi berusaha menyembunyikan keimanannya.
Ya. Dan dia meninggal dalam keadaan muslim, tetapi dikelilingi atau di dalam lingkungan orang-orang kafir. Maka bisa dipastikan tidak ada yang menyelenggarakan secara islami proses pengkuburannya, sehingga Nabi SAW melakukan sholat gaib. Adapun selainnya tidak pernah Nabi lakukan. Wahada ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa man wafaqahu kama dzakara dzalika tilmidhuhu Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad. Maka pendapat ini juga yang dipilih oleh seorang ulama besar, ya, pemimpin ulamanya kaum muslimin pada zamannya, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga orang-orang yang sependapat, sepemahaman dengannya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu murid beliau rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Yaitu ada kitab artinya bekal untuk kembali ke tempat tujuan kita, ya, yaitu akhirat, dengan petunjuk yang paling baik, yaitu dari Rasulullah SAW. Ada buku seperti itu judulnya, dan itu disebutkan. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika kita melakukan sholat jenazah, ini kita belum melakukan sholatnya nih, belum nih, masih persiapannya. Ya. Maka wala tajuzu sholatul janazati bainal kubur. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalliya ala janaizi bainal kubur. Tidak dibolehkan juga kita melakukan sholat jenazah, ingat nih, melakukan sholat jenazah di antara kubur-kubur. Artinya nggak boleh kita menyolatkan jenazah yang ada di depan kita, jenazahnya itu di kuburan, itu tidak boleh. Tapi kalau jenazahnya sudah dikubur dan kita belum sempat menyolatkan sebelumnya, kita boleh menyolati jenazah tersebut, tapi sudah dalam kubur. Ya. Tapi kalau jenazahnya baru dibawa meninggal dunia, udahlah, jangan di masjid lah, masjid lagi sempit. Udah langsung aja dibawa ke kuburannya, kita sholatin di kuburan. Nah ini nggak boleh. Paham? Tapi kalau ternyata kita ini nggak sempat nyolatin, kita datang jenazah sudah dikubur, kita sangat ingin menyolatkan jenazah tersebut, maka apa? Boleh kita sholat di kuburannya. Ya, kita menghadap kiblat searah, si mayit itu menghadap kiblat. Ya, persis di depan kuburan si mayit, tapi ke arah kiblat. Kita sholat jenazah boleh, tapi kalau sudah mayitnya dikubur. Tapi kalau mayitnya belum dikubur, yang harusnya kita sholatkan di masjid atau di luar masjid, dan yang lebih utama di luar masjid, sebagaimana sudah dibahas di awal, ya, ternyata di luar masjidnya, di kuburan, maka ini tidak dibenarkan. Karena Rasulullah SAW melarang menyolatkan jenazah di antara kuburan atau di pekuburan. Satu hal lagi yang mesti diperhatikan sebelum kita melakukan sholat jenazah, yaitu berdirinya kita di jenazah. Ya, kalau kita jadi imam, maka kita mesti memperhatikan posisi berdiri kita. Ya. Maka para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan sebuah hadis dari Abi Ghalib Al-Khayyat radhiyallahu an. Qala syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazati rajulin. Pernah aku menyaksikan, kata Abi Ghalib, Anas bin Malik, yaitu sahabat Nabi SAW yang merupakan pembantu beliau, ya, selama tidak kurang dari 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW, itu Anas bin Malik. Ya. Dia pernah melakukan sholat, kata Ghalib, dan aku menyaksikan dia melakukan sholat jenazah atas seorang laki-laki. Ya. Maka ternyata dia berdiri di sisi kepalanya. Artinya dia itu menghadap persis di kepala si mayit. Kalau apa? Kalau laki-laki. Setelah selesai dari melakukan sholat terhadap jenazah laki-laki, falamma rufi'a, ketika sudah diangkat jenazahnya, ada lagi datang jenazah baru. Utiya bi janazati imra'atin min Quraisyin aw min Ansar. Ada seorang wanita dari kalangan Ansar atau Quraisy, perawi lupa, ya. Didatangkan kepada apa? Kepada Anas bin Malik untuk disolatkan juga. Tapi ternyata faqila lahu, dikatakan kepadanya, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, ini merupakan panggilan kunyahnya Anas bin Malik, yaitu Abu Hamzah.
ini adalah jenazah, hadhihi janazatu fulan ibnati fulanin. Ini adalah jenazahnya si fulanah, anaknya fulan. Ya, berarti wanita, fulanah anaknya fulan. Maka tolong sholatkanlah dia. Fasholla alaiha, maka akhirnya Anas bin Malik itu menyolatkan jenazah wanita tersebut. Bagaimana berdirinya? Faqoma wasotaha. Jadi faqoma wasotaha. Ya, wasotnya tengah-tengah. Dan ternyata beliau itu faqoma wasotaha. Berdiri di tengah-tengah jenazah alias di pinggangnya. Ya. Jadi di pusar ya, di arah pusar. Kalau laki-laki di kepala, kalau perempuan di mana? Di pusarnya. Ya, di pinggangnya. Dan pada saat itu, kata Abi Ghalib, wafina al-Ala ibni Ziyad al-Adawi. Pada saat kami menyolatkan jenazah laki-laki dan perempuan ini, itu ada seorang sahabat Nabi juga yang bernama Al-Ala bin Ziyad. Ya. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala rajuli wa imra'ati qala ya Aba Hamzah hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu qumta wa minal mar'ati haitsu qumta. Qala na'am. Qala faltafata ilaina al-Ala'u faqala ihfazu. Maka ketika Allah mendapati sahabatnya yaitu Anas bin Malik melakukan terjadinya perbedaan di dalam berdiri untuk jenazah laki-laki dan perempuan, maka dia itu bertanya, wahai Abu Hamzah, apa benar seperti ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Ketika sholat kepada laki-laki, Nabi berdiri di sini, kepada perempuan berdiri di sini. Maka akhirnya Anas bin Malik mengatakan, iya, Nabi itu begitu dulu yang aku ketahui. Lalu Al-Ala bin Ziyad itu menengok kepada kaum muslimin, ya, kepada orang yang ikut sholat di belakang Anas bin Malik, sambil mengatakan, jagalah oleh kalian ajaran ini. Inilah ajaran yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini merupakan ajaran yang benar di Rasulullah SAW. Sehingga apa? Pegang teguh, jaga, jangan disia-siakan. Ya. Untuk itu, walaupun ingat ya para jemaah, walaupun sah, kita misalnya menyolatkan laki-laki, berdirinya di pinggangnya misalnya, sah, sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Sunnahnya kalau kita mau nyolatin jenazah laki-laki, kalau kita menjadi imam atau kita sholat sendiri, maka posisi badan kita sejajar dengan kepala si mayit. Kalau jenazahnya perempuan, maka posisi badan kita itu sejajar dengan pinggangnya. Ya, dengan apa? Dengan pusarnya di pinggang. Wallahu a'lam bishawab. Adapun selanjutnya cara sholatnya, baru kita mempelajari cara sholat. Pada jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang umum bagi kita, yang sering kita ketahui dan kita praktekkan di dalam melakukan praktek sholat jenazah, ini disebutkan oleh penulis, wa yukabiru alaiha arba'an. Ya. Bahwasanya yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW itu melakukan sholat jenazah itu dengan melakukan takbir 4 kali. 4 kali takbir. Ya. Dan ini biasa. Maksudnya memang ini suatu hal yang sudah umum, 4 takbir itu. Ya. Padahal enggak mesti 4. Maka penulis mengatakan kalaupun kita enggak 4, maka al-khomsan, boleh kita 5. Au ila tis'i takbiratin. Tapi maksimal itu 9 kali takbir. Ya. Jadi 4 kali takbir itu minimal. Kalau kita mau maksimal 9 kali takbir. Ya, dan saya pernah melakukan sholat jenazah dengan 9 kali takbir ketika kawan saya itu rahimahullah ta'ala meninggal dunia, dan syekh yang sedang membimbing kita, ya, yang sedang mengadakan pelatihan buat kita, itu dari murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menyolatkan jenazah kawan saya itu sebanyak 9 kali takbir. Sebagaimana hadis ini.
Ya, 9 kali takbir. Maka penulis mengatakan fayaf alu hada tarotan wa hada tarotan. Maka hendaknya kita itu terkadang menyolatkan jenazah ya kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8, kadang-kadang 9, bebas. Ya. Tentunya kalau kita jadi imam. Kalau kita nggak jadi imam dan imamnya sholatnya takbirnya cuma 4 ya kita cuma 4 saja. Jangan saya maunya 5 aja, biarin aja imam udah salam saya belum salam. Nggak boleh. Karena imam itu mesti diikuti. Kalau imamnya takbirnya 5, ya kita ikutin 5, 7, kita ikutin 7, 9, kita ikutin 9, 6, kita ikutin 6, 8, kita ikutin 8, 4, kita ikutin 4. Tapi kalau dia lebih dari itu, maka apa? Ini merupakan hal yang utama. Maksudnya lebih dari 4, maka ini hal yang utama dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang 4, kata penulis, ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kematian Raja Najasyi. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a Najasyi fi yaumi alladzi mata fihi." Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi di hari di mana dia meninggal dunia. Kharaja ilal musalla, maka beliau akhirnya keluar menuju tempat sholat. Fasoffa bihim, dan membentuk saf para sahabatnya. Wa kabbaru arba'an, dan beliau bertakbir dengan 4 kali takbir. Nah ini dalil 4 kali takbir, dan ini umum yang sering kita praktekkan. Adapun 5 kali takbir, itu sebagaimana hadis dari Abdurrahman bin Abi Layla, yang dia bercerita, karena Zaid ibn Arqam yukabbiru ala janazaina arba'an. Dulu Zaid bin Arqam itu bertakbir atas jenazah-jenazah kami, itu 4 kali takbir. Ya. Jadi apa? Zaid bin Arqam ini itu bertakbir itu 4 kali takbir. Dan ini biasa. Tetapi kata perawi selanjutnya, wa innahu kabbaru ala janazatin khamsan. Tapi sesungguhnya pernah terjadi, beliau itu melakukan takbirnya 5 kali, bukan 4 kali. Artinya 4 kali ini sudah kebiasaan. Ya. Nah pernah Zaid bin Arqam ternyata takbir 5 kali atas 1 jenazah. Ya. Pernah 1 jenazah didatangkan, ternyata beliau takbirnya 5 kali. Fasa'altuhu, maka akhirnya aku pun bertanya kepada Zaid bin Arqam, ya, kok begini? Maka apa kata Zaid bin Arqam? Karena Rasulullah SAW yukabbiruha. Sesungguhnya dulu Nabi pun juga pernah bertakbir dengan takbir yang 5. Ya, jadi 4 boleh, 5 juga boleh. Adapun dalil takbir 6 dan 7, ya, itu sebagaimana fafiha ba'dul athar al-mauqufah. Telah datang sebagian riwayat-riwayat dari para sahabat. Jadi kalau dari Nabi nggak ada. Nabi nggak pernah teriwayatkan sampai kepada kita melakukan takbir sholat jenazah 6 dan 7 itu tidak ada. Ya. Tetapi para sahabat itu sering mempraktekkan takbir 6 dan 7. Sehingga walaupun dalilnya itu cuma sampai para sahabat Nabi, kan kalau hadis itu kan sampai ke Nabi gitu ya. Kalau Rasulullah SAW kan begitu harusnya. Jadi kalau ini enggak, cuma dikatakan sahabat Nabi dulu begini, sahabat Nabi dulu begini, gitu. Ya. Sehingga hadisnya kalau dalam riwayat ilmu hadis disebut hadis mauquf. Hadis yang terhenti hanya sampai sahabat Nabi. Ya. Hadis mauquf ini asalnya adalah hadis dhaif. Ya. Kapan itu? Kalau seandainya apa yang dikatakan dan diriwayatkan oleh sahabat bertentangan dengan hadis yang sahih. Bertentangan dengan riwayat dari Nabi. Jadi kalau Nabi berkata A misalnya, sahabat berkata B, maka perkataan sahabat ini ditolak, nggak boleh diterima. Karena dia mauquf, cuma sampai sahabat Nabi, maka tidak boleh kita katakan ini merupakan hadis Nabi, tidak boleh. Kita bilang ini perkataan sahabat, bukan hadis.
Tetapi karena ternyata banyak para sahabat yang melakukannya, walaupun hadisnya mauquf, artinya hanya terhenti sampai sahabat Nabi, tapi dihukumi oleh para ulama, hukumnya itu seperti kita beramal berdasarkan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena banyaknya para sahabat yang meriwayatkan. Sedangkan kita meyakini tidak mungkin para sahabat ini menyelisihi Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu meyakini. Nggak mungkin, kita meyakini para sahabat itu nggak mungkin menyelisihi Rasulullah SAW. Apalagi banyak. Ya, makanya dalam masalah hukum, menyolatkan jenazah dengan 6-7 kali takbir, ini tetap dibenarkan. Ya, tetap dibenarkan karena seperti Nabi SAW yang mengajarkan. Sebab kalau bukan Nabi yang mengajarkan, nggak mungkin para sahabat kompakan semua melakukan. Di antaranya adalah kisah dari Abdullah bin Maqqal yang dia bercerita, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu shalla ala Sahli ibni Hanif. Dulu Ali bin Abi Thalib itu pernah menyolatkan jenazah Sahal bin Hanif. Ya, Sahal bin Hanif ini merupakan seorang sahabat juga yang temannya Ali bin Abi Thalib. Dan ketika disolatkan, fakabbaro alaihi sittan. Ternyata Ali ketika memimpin sholat tersebut terhadap sahabatnya ini, itu bertakbir dengan 6 kali takbir. Summa iltafata ilaina. Kemudian dia memalingkan, kemudian dia menengokkan mukanya kepada kami. Jadi habis takbir 6 kali selesai salam, kemudian Ali itu menghadapkan mukanya kepada para sahabatnya yang ikut sholat bersama dia sambil mengatakan innahu badriyun. Sahal bin Hanif ini merupakan sahabat pelaku sejarah perang Badar. Dia seorang sahabat yang ikut perang Badar. Dalam riwayat yang lain dari Musa bin Abdullah ibni Yazid. Sama, Musa ini cerita juga. Ana aliyan, sesungguhnya dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu shalla ala Abi Qatadah. Lihat. Pernah juga seorang sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Qatadah meninggal dunia dan Ali yang nyolatin. Ternyata Ali menyolatkannya itu dengan 7 kali takbir. Fakabbaru alaihi sab'an. Ali melakukan takbir 7 kali. Wa kana badriyun. Dan Abu Qatadah itu juga merupakan sahabat perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar. Dalam riwayat yang lain dari Abdi Khairin qala kana Aliyun yukabbiru ala ahli Badrin sittan wa ala ashabin Nabi SAW khamsan wa ala sairin nasi arba'an. Dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib itu kalau nyolatin sahabat yang tewas karena perang Badar itu dengan 6 kali takbir. Dalam satu riwayat 7 kali takbir. Sedangkan menyolatkan sahabat-sahabat yang gak ikut perang Badar itu cuma 5 kali takbir. Dan kalau menyolatkan manusia yang bukan sahabat Nabi itu 4 kali takbir. Nah, lihat, dibedakan. Yang menunjukkan apa? Semakin utama orang tersebut, maka semakin banyak didoakan. Ya, bagaimana cara banyak yang mendoakan? Ya dengan banyak takbir. Karena kita secara umum sudah mengetahui, nanti dibahas, takbir pertama dalam sholat itu, ya kan, kita membaca suratul Fatihah. Boleh juga kita tambah setelah baca surah Al-Fatihah, baca surat yang lainnya. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian takbir yang ketiga, kita mendoakan si mayit. Takbir yang keempat, ya kita doakan Nabi si mayit. Takbir yang kelima, ya kita doakan Nabi si mayit. Takbir yang keenam, kita doakan Nabi si mayit. Begitu seterusnya. Ya. Jadi nggak usah bingung kalau takbirnya banyak. Lah tadi saya yang ketiga udah doa ini. Ini yang keempat apalagi bacaannya nih. Ini yang kelima ya nggak usah bingung-bingung. Pokoknya selebihnya setelah membaca doa dari takbir yang ketiga, ya, maka yang keempat sampai ke 9 kita bisa melakukan apa?
doa buat si mayit. Adapun tentang takbir sampai 9 kali, ya, takbir sampai 9 kali, ternyata ini teriwayatkan dari Nabi. Tuh, Nabi malah yang melakukan takbir 9 kali nih. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Zubair. Ya. Jadi dari Abdullah bin Zubair, dia bercerita, Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat ala Hamzah, itu menyolatkan jenazah Hamzah pamannya. Fakabbaru alaihi tis'a takbirat. Dan ternyata beliau bertakbir dengan 9 kali takbir. Ya. Jadi nyolatin pamannya dengan 9 apa? 9 kali takbir. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh takbir-takbiran tersebut ya. Diperbanyak lebih dari 4 sebagaimana biasanya. Selanjutnya yang mesti diperhatikan ketika kita melakukan sholatnya. Kalau sekarang kita sudah melakukan sholat nih, sudah takbir. Ya. Yusra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi takbiratil ula. Disyariatkan untuk mengangkat tangan di takbir yang pertama. Jadi pada jemaah semua yang dirahmati oleh Allah SWT, ternyata nih 4 kali takbir atau 9 kali takbir yang paling banyak, yang disyariatkan mengangkat tangan itu cuma takbir yang pertama saja. Ingat prinsipnya, takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Paham? Jadi yang namanya takbir itu, kayak kita takbir sholat nih. Ya, takbir sholat itu artinya ucapan Allahu Akbar. Ini yang disepakati nih. Nggak ada khilaf, ini sepakat. Nah, yang jadi masalah adalah, ya, apakah setiap takbir kita itu mengangkat tangan? Hah? Kalau sholat biasa, setiap takbir kita angkat tangan enggak? Enggak. Ya. Tetapi kita angkat tangannya pada takbir-takbir tertentu saja. Dalam sholat misalnya, ketika takbiratul ihram. Takbir pembukaan sholat yang pertama. Kita mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua telapak tangan kita. Ya, kedua tangan kita maksudnya. Dengan membuka telapak tangan. Ya. Kemudian ketika kita mau ruku, baru kita angkat tangan. Ketika bangkit dari ruku, kita baru angkat tangan. Ketika bangkit dari rakaat kedua, mau ke rakaat ketiga, kita baru angkat tangan. Dan itu sunnahnya begitu. Ya. Sunnahnya itu seperti itu. Tapi kalau kita mau sujud, pernah ngelihat ada yang angkat tangan? Ya, mau sujud nih. Dari berdiri i'tidal mau sujud, takbir. Atau bangun dari sujud, mau duduk di antara dua sujud, takbir juga kan ya? Angkat tangan nggak kita? Nah, dari sini sudah jelas, yang namanya takbir itu tidak identik dengan angkat tangan. Ini prinsip nih, perhatikan. Ya, yang namanya takbir itu nggak identik dengan angkat tangan. Kalau dalam sholat-sholat biasa, yang dianjurkan dan ditekankan kita mengangkat tangan kita pada 4 keadaan tadi. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar. Baca lagi di bab sholat yang sudah terlewat. Itu adalah ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, bangkit dari ruku, serta bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Adapun ketika sholat jenazah, maka yang disunahkan mengangkat tangan itu adalah hanya di takbir yang pertama. Ya, jadi kalau yang pernah umroh nih, karena di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ini selalu setiap habis sholat, ada praktek sholat jenazah, karena banyak yang meninggal di sana. Jangan aneh kalau ternyata hanya takbir pertama doang yang angkat tangan. Selebihnya dia ngucapin takbir. Allahu Akbar. Tapi nggak angkat tangan. Nanti Allahu Akbar, iya takbir lagi, tapi nggak angkat tangan. Allahu Akbar, takbir lagi tapi nggak angkat tangan. Yang angkat tangan di takbir yang pertama saja. Dasarnya itu adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Inilah pentingnya punya buku biar mantap, biar yakin. Kalau nggak punya buku kan, apa iya nih Ustadz nih nyampeinnya bener kayak gini nih, gitu. Orang-orang pada angkat tangan di sini mas setiap takbir. Lah Ustadz nih nggak ngangkat tangan, dari mana nih? Nah, makanya beli bukunya biar yakin ada dasarnya. Karena di bukunya itu disebutkan hadisnya riwayat siapa. Dan semua yang meriwayatkan dicantumkan oleh penulisnya. Ya.
Kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'alal janazati fi awwali takbiratin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengangkat kedua tangannya ketika sholat jenazah pada takbir yang pertama. Jadi fi awali takbiratin, di awal takbir saja angkat tangan. Sumala ya'udu, lihat. Sumala ya'udu. Kemudian Nabi enggak mengulangi lagi. Alias enggak ngulang angkat tangan. Ya. Lah Ustadz, kalau boleh tahu kenapa orang-orang pada angkat tangan ya? Memang ada asar tadi. Ada asar. Ya. Tapi asar ini teriwayatkan hanya dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jadi muridnya itu meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar itu melakukan sholat id, sholat jenazah, yang takbirnya banyak kan, sholat ini kan takbirnya banyak tuh ya. Kan ulang-ulang takbir tuh. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Paham ya? Yang ulang-ulang takbir. Nah, teriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar itu ngangkat tangan setiap kali takbir. Itulah yang dijadikan dalil oleh yang lainnya. Padahal prinsip kita di awal sudah saya jelaskan, sahabat itu bukan dalil buat kita. Ingat, sahabat itu bukan dalil. Kita beragama disuruh mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Paham? Kita disuruh mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Ketika pernyataan yang terdapat dalam Al-Quran dari Allah, atau yang terdapat dalam hadis dari Rasulullah SAW, sulit kita pahami, sulit kita punya bayangan bagaimana cara mempraktekannya, barulah kita melihat bagaimana praktek dan contoh para sahabat Nabi. Itu pun kalau sahabat Nabi itu tadi enggak berselisih. Artinya mereka semua sepakat kayak tadi tuh. Takbir 3A, takbir 6 kali, takbir 7 kali. Itu semua dipraktekkan. Ya. Mereka sholat di belakang Ali bin Abi Thalib dan mereka nggak dia ngebantah Ali bin Abi Thalib tentang praktek sholat takbirnya itu 6 kali atau 7 kali. Itu berarti benar. Tapi Ibnu Umar diriwayatkan ngangkat tangan. Sedangkan Nabi ini riwayat yang sahih, ini Nabi langsung nggak pakai ngangkat tangan. Mana yang mau kita ikutin? Ikut Nabi atau ikut Ibnu Umar? Makanya sebagian para ulama mengatakan, ternyata setelah diteliti, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar pun nggak sahih dari beliau. Yang ngeriwayat ini nggak beres juga nih ternyata nih, salah lihat kayaknya ini, gitu. Sebab para sahabat tuh nggak mungkin terang-terangan menyelisih Nabi, nggak mungkin. Dan ternyata kok cuma Ibnu Umar doang yang bertakbir dengan mengangkat tangan berulang-ulang. Sedangkan tidak ada riwayat yang lain dari sahabat-sahabat Nabi yang ratusan ribu tentang praktek angkat tangan tuh nggak ada. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sholatul Tarawih. Sholat tarawih, ngebahas sholat tarawih. Dan juga dibahas juga oleh murid-muridnya ketika membahas tentang sholat id. Ya, tentang sholat id. Ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, sudah masuk jam 12, jam 1. Ya, kita tanya jawab. Adapun selebihnya kita baca pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Iya, silakan. Ya, silakan rekan-rekan, ada yang mau bertanya. Ini chatnya kosong kebetulan. Atau aja tanya Ustaz ya. Ya, silakan. Nah, itu kalau misalkan tetap kita prakteknya ngangkat tangan setiap takbir itu hukumnya gimana Ustaz? Ya Karena boleh kan biasanya sunnah doang. Tapi berarti dia nggak sesuai aja. dengan sunnah.
Ya, jadi boleh. Bukan kita kan sekarang mau berusaha beramal sesuai dengan dasar dalil gitu loh. Ya. Angkat tangan ini kita nggak angkat tangan pun sholat sah nggak? Kita takbir Sah. sholat nih, sah nggak? Sah karena angkat tangan itu cuma bagian dari apa? Sunnah. Dari sunnah sholat. Ya. Jadi sah sholatnya, tapi ya tadi tidak sesuai dengan sunnah. Tapi sah sholatnya, nggak apa-apa. Boleh. Sama aja kayak sedekap. Kalau sholat itu sedekap ya. Kita kan habis takbir tuh, kalau habis takbir sholat kan sedekap ya. Pas takbiratul ihram. Sekarang kalau nggak sedekap, batal nggak sholatnya? Hah? Enggak, karena apa? Sedekap dalam sholat cuma sunnah saja. Gitu. Ya. Artinya, pada jemaah sekalian rahmati Allah SWT, kita perlu tahu tentang pembagian amalan-amalan dalam sholat. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk apa? Biar kita tahu. Kalau ternyata kita kelupaan melaksanakan sunnah, ya maka nggak ada sujud sahwi. Dan kalau orang itu juga meninggalkan sunnah, kita dapati tetangga kita dalam sholat misalnya, samping kita dalam sholat, itu nggak menerapkan sunnah-sunnah sholat. Ya sholatnya sah, jangan dicela. Biarin aja sudah. Kita cuma kasih tahu aja, sayang banget. Padahal tinggal ngangkat tangan doang, takbir, pahalanya besar. Ya, sayang banget, padahal tinggal taruh tangan di dada, pahalanya besar karena ngikutin Nabi SAW. Sayang banget ruku sama sujud nggak baca doa, ya. Padahal tinggal baca Subhana Rabbiyal A'la doang atau Subhana Rabbiyal Azimi, iya, dapat pahala yang besar, ya. Walaupun sah. Jadi kalau orang sholat taraweh baca Al-Fatihah doang kan gitu ya, amin. Ya. Kemudian nggak pakai surat setelah Al-Fatihah, langsung Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Sah, karena membaca surat setelah baca Al-Fatihah dalam sholat, itu cuma sunnah saja. Jadi kalau misalnya ada imam habis baca Al-Fatihah, langsung ruku, kelupaan baca apa? Baca surat, maka sah sholatnya. Beda kalau imamnya baca Al-Baqarah. Ketika sholat, Masya Allah baca Al-Baqarah. Tapi lupa baca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Tapi dia baca Al-Fatihah, kemudian nggak baca surat, sholatnya sah. Karena baca surat, itu cuma sunnah. Sedangkan baca Al-Fatihah, itu hukumnya adalah apa? Rukun, wajib, mesti. Karena kalau nggak dilakukan, sholatnya tidak sah. Nah inilah pentingnya belajar fikih, belajar agama dengan adanya panduan-panduan dan berkesinambungan. Biar kita paham tentang hukum, dan kita nggak mencela orang yang meninggalkannya, atau kita juga tidak perlu melakukan tindakan-tindakan konyol karena kita itu misalnya kelupaan untuk melakukannya. Kalau sunnah ya nggak jadi masalah. Tapi kalau rukun dan wajib mesti mengulang sholatnya. Mengulang sholatnya ini maksudnya mengulangi rokaat yang terlupakan. Misalnya di rokaat ketiga kita lupa baca Al-Fatihah. Maka jangan salam dulu nanti. Ya, kalau kita sudah rokaat keempat, kemudian kita duduk, jangan salam dulu. Kita kurang satu rokaat, karena rokaat ketiga kita tadi nggak baca Al-Fatihah. Kita bangun lagi, kemudian kita tambah lagi dengan apa? Bacaan Al-Fatihahnya. Nah, baru kita telah sempurna 4 rokaat. Ya, kemudian apa? Kita salam, lalu apa? Lalu kita sujud sahwi. Ya, lalu kita sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Marastika Ustaz, izin bertanya lagi, Iya, boleh? silakan. Ustaz mau tanya, Marastika, apakah bayi yang keguguran harus disolatkan Ustaz? 6 bulan atau 7 bulan keguguran gitu Ustaz? Apa perlu disolatkan? Iya, kalau soal perlu atau tidak perlu, ya, maka ya nggak perlu. Ya, nggak perlu disolatkan. Tapi kalaupun mau, maka boleh disolatkan. Kita sudah bahas tentang pokoknya jenazah yang meninggal itu mesti disolatkan. Iya, kecuali pada 2 golongan. Golongan pertama adalah yang mati syahid. Yang mati syahid, perlu nggak disolatkan? Nggak perlu, orang dia masuk surga. Kan orang yang syahid, jaminannya apa?
Surga. Tapi boleh dia disolatkan? Boleh, tiap kayak Nabi menyolatkan jenazah pamannya Hamzah. Dengan 9 kali takbir malah ya. Gitu. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah anak yang belum balik. Ya. Artinya sudah lahir tapi belum balik saja. Tidak ada syariat menyolatkan. Maksudnya nggak ada dalil mesti menyolatkan, tidak ada. Tapi Nabi pernah menyolatkan dan pernah tidak menyolatkan. Artinya kalau mau menyolatkan boleh. Nabi nggak menyolatkan anaknya Ibrahim ketika meninggal dunia, nggak disolatkan sama Nabi. Ya. Karena apa? Masih 1 tahun 6 bulan, 18 bulan meninggal dunia, Nabi nggak nyolatin. Tapi ketika dibawakan salah seorang anak yang meninggal dari kalangan Ansor dan lain sebagainya, disolatkan sama Nabi. Artinya kalau boleh maka boleh, ya. Jadi boleh sholatkan, boleh nggak disolatkan. Tapi kalau perlu atau tidak perlu, pada sana nggak perlu. Sebab kenapa? Ya anak kecil belum ada dosanya, sehingga dia merupakan tameng bagi bapaknya dari apa? Dari api neraka. Anak kecil pasti masuk surga insya Allah. Ya. Dan itu pendapat yang terkuat, anak kecil yang belum balik itu, ya dia bakal masuk surga. Karena belum ada dosa. Dosa belum dibebankan. Berarti apa? Ya dia surga. Sebagaimana mati syahid. Ya. Sedangkan fungsi dari menyolatkan itu kan untuk apa? Mendoakan agar diampuni dosa-dosanya. Dimasukkan ke dalam surga. Nah ini sekarang udah dijanji masuk surga. Udah dijanji yang nggak ada dosa misalnya. Ya sudah sana nggak perlu. Tapi kalau boleh, maka boleh. Ketika sudah 4 bulan, ketika ruh sudah ditiupkan, maka seseorang yang meninggal dunia, kalau ruhnya sudah ditiupkan ketika umur 4 bulan tentunya, maka dia boleh disolatkan, kemudian dilayani sebagaimana jenazah-jenazah yang biasanya, gitu ya. Beda kalau belum 4 bulan, belum terbentuk ya, belum ada nyawa, masih darah, cuma gumpalan darah doang gitu ya. Maka ini tidak ada, menyolatkan tidak ada. Tidak ada dimandikan dan lain sebagainya. Tapi kalau 4 bulan ketika sudah mulai terbentuk, walaupun kecil sekali, ya maka boleh dimandikan kalau emang bisa, atau langsung dikafani saja. Ya, kalau emang langsung dikafani, ketika emang tidak mungkin dimandikan, misalnya langsung dikafani, lalu disolatkan, lalu dikuburkan, itu selesai. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, Jadi boleh ya, Pak ya? Boleh disolatkan. Ya. Kalau perlu, ya sudah nggak perlu. Tapi boleh ya, dan ini dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Iya, ada lagi yang lainnya? Chat ada lagi Ustaz, Pak Agus Parin. Iya, silakan. Pak Ustadz, kalau kita salah niat, apakah boleh membatalkan sholat itu atau tetap melanjutkan? Seperti pas kita makmum, pas niatnya imam atau kebalikannya gitu. Terus yang kedua, kalau sholat isya, tapi tadi pas niatnya itu maghrib gitu, apakah boleh dibatalkan terus takbir lagi atau sujud sahwi gitu? Ini niatnya bisa lupa karena apa nih Pak? Karena salah pelafatan, apa salah memang di awal gitu ya. Jadi misalnya kita dengar azan maghrib nih keluar rumah ya. Kita kan tahu nih kan ini azan maghrib gitu. Pasti kita ke masjid untuk apa? Sholat maghrib. Nggak mungkin kan kita dengar habis hari Senin misalnya kita puasa sunnah, kemudian kita dengar suara buka maghrib, kita makan, kemudian kita ke masjid, tanya mau kemana? Sholat isya. Enggak, kan pasti kita, orang juga nggak bakal bertanya. Pasti ketika kita menuju masjid atau menuju tempat sholat, musola dan lain sebagainya, kita pasti akan sholat maghrib. Ya. Nah mungkin yang bermasalah ini adalah ketika pelafatannya. Pas melafatkan ternyata kita bacanya sholat isya gitu ya. Nah maka bagaimana yang mesti dilakukan? Kalau ternyata niat kita di hati itu adalah sholat maghrib, ya maka nggak pengaruh apa yang ada di lisan. Karena memang niat itu bukan di lisan, niat itu di hati. Jadi kalau hati berbeda dengan di lisan,
maka yang dinilai itu apanya? Hatinya, bukan lisannya. Sekarang saya mau ngasih sesuatu sama Bapak nih. Tapi saya sudah ngasih itu gara-gara niatnya itu bukan ikhlas, gitu ya. Walaupun Bapak bilang ikhlas kan nih? Ya karena terpaksa saya bilang ikhlas. Soalnya saya kesel banget. Daripada nanti saya nggak dapat hadiah, THR misalnya di perusahaan, akhirnya saya berusaha ngasih perhatian sama Bapak dan lain sebagainya. Nah, Bapak nanya sama saya, ikhlas gak nih Ustadz ngasih saya nih? Gitu misalnya ya. Saya bilang apa? Ikhlas lah. Tapi hati saya sebenarnya nggak ikhlas. Maka yang benar yang mana? Yang diterima atau dihitung sama Allah, lisan saya atau hati saya? Hati saya gitu. Nah, jadi patokannya kalau ternyata memang dari awal kita di hati itu udah jelas. Berwudu, memenuhi panggilan sholat untuk sholat isya, untuk sholat subuh, untuk sholat maghrib. Ternyata ketika kita melafadzkan niat, mungkin karena lagi lagi error mungkin gitu ya. Atau karena sudah terbiasa lancar-lancar saja kita asal baca, tampaknya pertengahan lah. Oh, tadi saya bacanya makmuman nih, padahal saya imam. Ya. Kan tadi saya bacanya imaman, padahal saya makmum misalnya. Ya. Nah ini nggak jadi masalah. Ya karena kalau kita bukan imam, ya pasti kita nggak bakal lihat jadi imam, kita masih makmum, gitu kan. Nah kalaupun kita salah mengucapkan, maka nggak perlu kita ulang. Yang penting dalam hati. Ya, di dalam hatinya itu memang kita sudah tahu kita ini bukan imam, kita ini makmum, kita ini mau sholat maghrib, bukan sholat isya. Kalaupun lisan itu keseleo gitu ya, artinya lisan ini keseleo jadi salah mengucapkan, maka tidak mengapa insya Allah, nggak perlu mengulang. Tapi kalau niat di hatinya itulah yang keliru, maka dia wajib mengulang. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Sedangkan niat itu dalam hati. Boleh diucapkan untuk memantapkan saja, untuk pemantapan, tetapi bukan jadi patokan. Ya, jadi dia hanya memantapkan, bukan jadi patokan. Dan ini yang sudah kita bahas di awal, ketika kita membaca matan Abi Syuja, ketika membahas masalah wudhu, ya, yang mesti berniat wudhu atau sholat ketika berniat sholat, dan ini sudah kita bahas panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak. Oh iya, kemudian tambahan ya. Jadi tambahan bahwasanya tidak ada sujud sahwi sendiri, nggak ada ya Pak ya. Jadi nggak pas kalau nanti kita misalnya salah nih, ya Pak Agus salah nih. Beda gitu misalnya Pak Agus ini nggak kelupaan lah. Ini jumlah rakaatnya berapa nih? Imam udah berapa rakaat jumlahnya nih gitu ya. Maka kita nggak ada sujud sahwi. Ini manfaat kita sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri kita kelupaan ada sujud sahwi. Tapi kalau sama imam, ya tinggal ikutin imam saja. Kalau kita memang dari awal sudah ikut imam. Dari awal kita sudah ikut imam. Pasti ya imam bener lah. Kalau imam salah kan bakal ada yang ngoreksi gitu ya. Tapi kita lupa. Ini udah berapa rakaat ya imam ya? Gitu. Kalau kita sholat sendiri, kita wajib sujud sahwi. Tapi kalau kita sama imam, imamnya nggak sujud sahwi, kita nggak usah sujud sahwi. Jadi nggak ada praktek sujud sahwi sendiri kalau kita memang berjamaah bersama imam dari awal. Kecuali kita ini masbuk. Paham? Kita masbuk. Kita ikut salam. Ketelatan ngikutin imam, misalnya imam 4 rakaat, kita baru 2 rakaat. Ya. Kita salam, imam salam kita salam. Nah ini kan kita kurang 2 rakaat nih. Maka ya imam nggak sujud sahwi, kita tambah lagi nanti kita sujud sahwi. Atau kita lupa udah 2 rakaat. Tadi saya sebetulnya udah berapa rakaat ngikutin imam ya? Tadi imam 2 atau 3 ya? Kita bingung dirinya. Kita tuh ada sujud sahwi juga nantinya. Ya. Tapi kalau sama bareng-bareng sama imam, misalnya kita tahu imam sudah sepakat nih. Kita udah biasa sholat di musola atau masjid kita nih imam pakai kunut. Kita juga tahu nih imam ini kunut. Paham? Imam tuh kunut. Ternyata kita sama imam sama-sama lupa. Imamnya nggak kunut, kita nggak pakai kunut juga. Paham? Nah, maka kasus seperti ini, kalau imam ternyata sujud sahwi, karena beranggapan sunnah juga kalau lupa sujud sahwi. Sebab Nabi mengatakan likulli sahwin sajadatan. Pokoknya yang namanya ada kelupaan itu ada sujud sahwi. Gitu ya. Ternyata imam nggak sujud sahwi. Ya kita juga jangan sujud sahwi.
Nggak boleh imam nggak sujud sahwi, kita sujud sahwi nggak boleh. Tapi kalau imam sujud sahwi, usahakan tapi saya nggak berpendapat adanya kunut. Saya nggak pakai kunut kalau sholat. Tapi imam sujud sahwi, maka Anda mesti sujud sahwi juga. Gitu. Apa ya? Jadi kalau berjamaah itu sujud sahwi mesti ngikutin imam, mesti kompakan. Imam sujud sahwi ya kita sujud sahwi, imam nggak sujud sahwi kita jangan sujud sahwi. Misalnya jelas-jelas imam lupa. Kita udah kasih tahu nih, imam sholatnya 4 rakaat, tadi baru 3 rakaat. Enggak, saya mau yakin udah 4 rakaat gitu misalnya. Paham ya? Akhirnya imam nggak sujud sahwi, ya biarin aja, tanggung dia dosanya. Gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan, biarin aja dia tanggung sendiri dosanya. Itulah efek jadi imam. Ya. Atau imam sadar. Tadi saya kurang 1 ya? Iya Pak Imam. Ya udah yuk kita tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi udah selesai, tapi dia nggak pakai sujud sahwi. Maka apa? Dosanya tanggung imam juga. Gitu. Nah ini enaknya ya kita sholat berjamaah. Ya. Jadi kesalahan tanggung imam. Makanya jadi imam tuh mesti tahu ilmunya, jangan asal-asalan. Karena dia menanggung dosa semua makmumnya. Kalau dia nggak benar. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Karena sudah jam 1:15. Kita akan mulai pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Sekali lagi saya harapkan para jamaah memiliki bukunya. Kalau kesulitan bisa pesan sama saya. Atau titip sama Awendi. Nanti dicarikan bukunya. Ya, karena ini buku manfaat sekali. Harganya nggak lebih dari 200.000. Insya Allah 200.000 lah. Harganya 210-an tapi jadi 200.000 itu bisa insya Allah. Ya. Dan ini manfaat ya. Kita mau cari hukum apa saja ada di buku ini insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang udah masuk nanti mungkin minggu depan ya. Nah, Iya, baik Wengce.